pagi. Kembali lagi dengan Miss Debbie. Hari ini kita akan belajar wujud benda, pelajaran bahasa Indonesia, tema 3, subtema 2, kelas 3 SD. Sebelum memulai pembelajaran, mari persiapkan buku tematikmu ya. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh benda padat: tas, buku, pensil, pena. Contoh benda cair: minyak, air, susu, kecap. Contoh benda gas: parfum, gas, angin dalam balon, awan. Ciri-ciri wujud benda yaitu memiliki massa dan ruang atau volume. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang lebih besar. Artinya, benda yang kecil memiliki volume yang kecil, sedangkan benda yang besar memiliki volume yang besar. Benda padat. Benda padat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, volume dan bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Maksudnya, kemanapun kita letakkan benda padat tersebut, bentuknya tetap seperti itu. Contohnya, pensil. Pensil kita letakkan di dalam gelas, bentuknya akan tetap pensil. Kita pindahkan ke dalam botol, bentuknya akan tetap pensil. Yang kedua, sifatnya dapat digenggam. Kemudian yang ketiga, dapat dihitung. Berdasarkan kekerasan dan kelenturannya, benda padat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, benda padat yang keras dan berat. Contohnya besi dan batu bata. Yang kedua, benda padat yang keras dan ringan. Contohnya kapas, kain, dan batu apung. Yang ketiga, benda padat yang lunak. Contohnya kasur, busa, karet, dan plastisin. Benda cair. Sifat-sifat benda cair yaitu yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Jadi, misalnya kita isi air dalam gelas yang kecil, maka bentuknya akan menyerupai gelas kecil itu. Kemudian, jika kita isi botol dengan air, maka bentuk air itu akan seperti bentuk botol. Yang kedua, memiliki volume tetap. 3, massa dan beratnya tetap. 4, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi, contohnya, misalkan kita mengalirkan air dari tempat yang tinggi. Misalnya dari bidang miring yang tinggi, misalnya dari meja begitu. Kita tuangkan air, maka dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang selanjutnya, benda cair dapat melarutkan benda. Misalnya kita masukkan gula ke dalam air, maka ketika kita aduk, gula tersebut akan larut dalam air. Lalu, benda cair tidak dapat digenggam, dan benda cair tidak dapat dihitung. Kemudian, benda gas. Sifat-sifat benda gas yaitu yang pertama, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Kecuali ada benda gas yang bisa kita dapat lihat yaitu contohnya awan dan asap dapat kita lihat. Lalu, sifat benda gas yang kedua itu menempati ruang. Misalnya, kita masukkan udara dalam balon, maka udara tersebut akan
menempati seluruh ruang yang ada dalam balon. Kemudian sifat benda gas menekan ke segala arah. Nah, ketika kita mengisi udara ke dalam balon, dia akan menempati seluruh ruang dan menekan ke segala arah dalam ruangan tersebut ya, dalam ruangan balon itu. Makanya ketika kita mengisi terus-menerus atau mengembus balonnya, kita isi dengan udara terus-menerus, maka lama-kelamaan balon itu bisa pecah. Kemudian sifat benda gas yaitu bentuk dan volumenya berubah-ubah. Dan benda gas tidak dapat digenggam. Kemudian benda gas tidak dapat dihitung. Sekian dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Jangan lupa untuk terus mempelajari pelajaran tentang wujud benda ya. Kamu bisa mengulangi video ini supaya kamu lebih paham tentang materi wujud benda. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati.